Pemirsa, diplomasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terus tancap gas dari Islamabad hingga Moskow. Lawatan kenegaraan ini membawa pulang buah tangan strategis yang menjanjikan. Di Pakistan kita melihat komitmen kuat untuk saling mengisi kebutuhan mulai dari sawit hingga transfer ilmu di bidang medis. Sementara di Rusia, sambutan hangat dari Presiden Putin membuka pintu lebar bagi kedaulatan energi dan juga pangan kita. Dengan kenaikan perdagangan sampai 17% dan juga peluang pengembangan nuklir serta akses pasar Eurasia, ini adalah sinyal positif bahwa Indonesia semakin diperhitungkan di panggung global. Lantas bagaimana kita mengkonversi semua komitmen tingkat tinggi ini menjadi manfaat ekonomi real bagi rakyat? Kita akan membahasnya dalam Editor's View kali ini. Pertanyaan pertama saya mungkin ke Bang Iqbal ya, yang sebagai pengempu editor di sektor real atau di sektor makro begitu. Nah, kalau kita bicara berkaitan dengan Presiden Putin menyebut bahwa prospek menjanjikan di sektor energi nuklir. Ini kan yang mencuri perhatian masyarakat begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah ini kan memang kabar yang sangat baik bagi ketahanan energi masa depan kita. Bagaimana kerjasama nuklir dengan Rusia ini bisa mempercepat transformasi energi Indonesia menuju industrialisasi yang lebih efisien dan juga lebih mandiri? Ya, tentu kita ingat ya Dina, bahwa di era Presiden Prabowo ini kan sudah ada juga rencana penyediaan tenaga listrik PLN 2025 sampai 2034. Dan di situ salah satu yang krusial memang adalah energi nuklir ya. Dan Kementerian SDM juga sudah merencanakan nanti tahun 2032 itu paling tidak kita sudah bisa membangun sebuah PLTN. Mungkin nanti Elvan bisa mengelaborasi ya PLTN yang seperti apa yang bisa dibangun. Tapi menurut saya dukungan Rusia, kemudian juga ada beberapa negara yang sebenarnya juga berminat ya untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan energi nuklir, misalkan Korea Selatan dan juga Kanada. Negara-negara ini memang sudah terkenal ya mempunyai kapasitas untuk mengembangkan energi nuklir, dan memang kita tahu memang kita juga menghadapi tantangan bahwa fossil fuel juga akan semakin berkurang. Otomatis kita harus mencari energi-energi baru, dan nuklir Rusia saya rasa sudah sangat berpengalaman ya, dan salah satu perusahaan yang sudah sounding ke Indonesia adalah Rosatom ya ketika itu. Jadi sebenarnya setelah ini menurut saya pemerintah perlu menyiapkan dasar hukum dari ini semua. Tadi kita tahu bahwa tinggal menunggu peraturan presiden atau keputusan presiden ya. Tadi dari Wakil Menteri SDM Pak Yuliot sempat mengupdate rencana Rusia ini gitu. Jadi menurut saya ini kabar yang baik ya, di tengah ya kita tahu bahwa sumber energi di tengah populasi yang terus bertambah, tentunya kebutuhan energi juga akan semakin bertambah, dan adanya nuklir ya membuat lebih variatif ya sumber energinya gitu. Oke. Meskipun memang kalau kita harus mengakui bahwa memang penggunaan nuklir sebagai sumber energi di Indonesia masih cukup banyak pro dan kontra, kontroversi, dan juga masih cukup banyak ulasan dan juga standarisasi yang harus dilakukan karena memang ini kan melibatkan teknologi yang sangat amat advance begitu ya, dan juga yang pastinya adalah safety-nya itu sendiri. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, tadi kan kita bicara soal nuklir yang memang menjadi buah bibir di tengah masyarakat. Nah, kita sekarang bicara berkaitan dengan real deal. Kalau kita bicara berkaitan dengan diplomasi, yaitu apa sih perjanjian dagang yang sudah disepakati di kedua belah negara. Kita harus mengakui bahwa meskipun memang Rusia ini bukan negara mitra dagang utama di Indonesia, tapi Rusia adalah negara yang besar. Dan sudah disampaikan bahwa kenaikan transaksi ekspor impornya naik 17%. Nah, apakah memang ini bisa dikatakan bahwa pertama Indonesia sudah mulai diperhitungkan produknya di pasar global, dan yang kedua memangnya Rusia ini bisa menjadi potensi diferensiasi target ekspor kita di tengah ketidakpastian yang terjadi di global? Silakan Mas Elvan. Ya, kalau saya melihat memang di beberapa tahun terakhir ini kan Rusia memang cukup berat yang mendapatkan tekanan sanksi perdagangan dari khususnya dari Eropa gitu ya. Kalau kita melihat hal tersebut kan terjadi akibat dari adanya perang Rusia terhadap Ukraine gitu ya, akhirnya menyebabkan banyak sekali perdagangan dari Rusia dan juga ke Eropa itu banyak yang mendapatkan sanksi. Otomatis hal ini membuka peluang ya bagi para pengusaha global dan juga khususnya bagi Indonesia untuk melirik Rusia ini sebagai market baru bagi kita, dan juga bukan hanya market baru tapi untuk memperluas kita punya jangkauan daripada para pengusaha kita. Dan kalau kita melihat memang dari sisi nilai itu juga cukup sangat signifikan ya. Bahkan saya melihat data dari Kemendak sampai di bulan Oktober 2025 saja itu secara year to year sampai Oktober
itu berdasarkan nilai perdagangan itu naik sekitar 28%. Jadi secara nilai itu naiknya cukup signifikan antara ekspor impor kita ke Indonesia dengan Rusia. Jadi memang itu sangat menunjukkan bahwasannya memang pelaku usaha Indonesia itu sudah mulai deal with Rusia gitu dan memanfaatkan momentum-momentum yang ada dengan kondisi yang ada sehingga memanfaatkan jangkauan bisnisnya semakin luas ke Rusia. Nampaknya memang kalau di tengah globalisasi, di tengah tekanan geopolitik dan juga yang pada saat ini tengah terjadi tekanan dari mana-mana, buat Indonesia juga untuk memperluas pasar ekspor ini bukan pilihan ya, adalah sebuah kewajiban. Jadi memang ini adalah satu langkah yang harus diapresiasi. Cukup banyak yang akan kita ulas karena kan memang ada dua negara juga yang disepakati yaitu Pakistan dan juga Rusia. Ini kesepakatannya beda-beda, kita akan